saya ingin seperti Kak Luna Maya umpamanya. Kan gitu, dia memakai susuk dan sebagainya, penarik ini, itu. Itu saya kan nggak ngerti susuk itu. Nggak ngerti. Beneran dimasukin gitu kalau Iya. beneran. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, alhamdulillah. Pak Ustadz, tepuk tangan boleh. Pak Ustadz, musyrik. Apakah betul dosa terbesar umat manusia? Memang iya. Musyrik itu minta bantuan, minta pertolongan bukan kepada Allah Ta'ala. Jadi itu termasuk dosa karena diyakini yang menolong orang tentang rizki, tentang keberhasilannya, tentang anaknya, semuanya itu kesannya bukan dari Allah Ta'ala. Dan melakukan perbuatan musyrik itu mamanya yang paling gampang zaman dulu dengan tukang sihir. Tapi sekarang, zaman era sekarang, tidak melalui tukang sihir. Melalui pimpinannya sama, dia yakini pimpinannya itu bisa menjadikan jabatannya naik. Wah, itu musyrik, sir namanya. Jadi sir itu tidak begitu tampak. Dan itu terjadi, di sekeliling kita terjadi. Jadi kalau saya nggak sama Pak ini, saya nggak bisa naik nih, nggak bisa sukses. Nah, itu sudah. Jadi dianggap orang tersebut bisa menaikkan jabatan atau kredibilitasnya. Dan itu bisa meningkatkan rizkinya. Nah, itu sama. Oke. Itu musyrik yang sir. Nah, orang ini mau tidak mau itu akan masuk di neraka. Ya, oke. Dan kalau misalkan hukuman dari Allah untuk kita yang masih hidup, Pak Ustadz, yang mereka yang musyrik, apakah maaf secara kontan langsung dibalas oleh Allah, Pak Ustadz? Kalau kontan itu nanti tergantung amal solehnya. Kalau orang yang musyrik itu dia sebenarnya amal solehnya cukup lumayan bagus ya, dia bisa dikontan. Dikontan itu bisa aja nanti hartanya dihabiskan. Atau nanti anaknya itu dibikin sakit oleh Allah Ta'ala. Kemudian istrinya, atau dia sendiri, semuanya akan dibayar sebenarnya. Tapi pembayaran ini itu sebenarnya adalah tanda dari Allah. Bukan dihilangkannya dosa, bukan dicabutnya dosa, ini tanda. Umpamanya karena dia itu dulunya jabatan atau rezekinya itu naik karena dia itu menghamba kepada pimpinannya, menghamba kan gitu ya. Kemudian rezekinya naik, kemudian dia yakin bahwa dia yang bisa menjadikan menaikkan keadaan dia sudah musyrik. Nah, nanti harta yang dia makan itu harta yang tidak baik. Jadi harta yang dia makan istrinya, harta yang dia makan anaknya tidak baik. Nah, suatu ketika nanti sama karena harta itu tidak baik, ya pasti istrinya akan mengalami sesuatu, anaknya mengalami sesuatu, rumah yang dia bangun mengalami sesuatu, rumah yang dia bangun itu akan mengalami sesuatu. Kalau ibadahnya dia cukup lumayan baik. Tapi kalau ibadahnya dia itu cukup-cukupan biasa, ya itu ya nggak dibalas secara langsung, dibiarin sama Allah Ta'ala. Karena tidak cukup istilahnya, kalau menurut saya belum cukup dosanya dia itu untuk sampai atas. Jadi dibiarin sama Allah. Dibiarin semakin banyak, semakin banyak biar semakin banyak dosa, Pak. memang betul seperti itu. Jadi itulah cirinya nanti orang-orang yang bisa menjadikan penghuni neraka itu. Dan satu hal bahwa kemusyrikan yang dilakukan oleh seseorang ke orang pintar minta ini, ke orang pintar minta itu melakukan, dan dia tidak taubat. Suatu ketika pada waktu dia itu mau mati, orang-orang musyrik mau mati, dia ingat apa yang dilakukan, dia taubat, dia mohon ampun pada Allah Ta'ala. Itu dijawab oleh Allah Ta'ala dalam Quran, itu tidak diterima taubatnya. Nah, berbicara soal prestasi Pak Ustadz, bintang tamu kita kali ini seorang wanita presenter dan juga ia adalah seorang aktris. Langsung saja, Luna Maya. Assalamualaikum, Kak Luna. Halo. Ustadz, Kak Luna silakan bergabung dengan Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, Kak Luna, ini kan tema kita hari ini adalah musyrik, menyekutukan Allah. Ya. Kak Luna punya nggak sih teman yang Kak Luna dulu tahu, nggak harus sebut namanya siapa, perginya ke dukun, dan sekarang kayaknya Jujur aku nggak terlalu percaya gitu-gitu sih. Sangat, maksudnya aku orangnya logis aja gitu. Oke. Kayak menurut aku kalau kita mau sesuatu ya kita yang usaha, kita yang kerjain sih. Ya pastinya dengan usaha dan kemauan.
nggak pernah ada kepikiran sih. Kepikiran ya? Ya kadang-kadang mungkin ada cerita begini-begini tapi kayak really gitu. Karena memang logis nih orangnya ini ya. Ya kayak misalkan orang selalu bertanya gitu, oh syuting film horor ada kejadian aneh nggak? Nggak pernah. Nggak ada. Maksudnya nggak harus syuting horor harus ada kejadian aneh. Harus ada kejadian aneh. Atau ritual-ritual tertentu juga enggak ya Kak ya? Enggak ya? Total reading, latihan. Aja. Reading, latihan. Ya. Ya pasti kan kita berdoa dulu lah, minta keselamatan. Ya, oke. Pak Ustadz, ini ya kita nggak bisa pungkiri lah banyak rekan-rekan artis ya yang mungkin ya sebenarnya sih nggak seterkenal Kak Luna juga. Nah mereka ini malah pengen terkenal, pengen sukses, pengen cepet kaya. Mereka buru-buru nih pada ke dukun, pasang ini itu segala macam. Hal terburuk di duniawi selain sakit, keluarganya jatuh, perekonomian jatuh. Apalagi sih Pak Ustadz, apakah sampai mengingat Allah aja mereka tertutup hatinya? Jadi prestasi bisa dicari dengan keadaan yang real, logik aja, benar. Kemudian yang satu, prestasi mau dicari dengan keadaan yang gaib umpamanya. Instan. Kan gitu instan. Sebenarnya yang kita pikirkan sebenarnya satu, Allah itu akan mengatur rezeki seseorang. Jadi kalau umpamanya Mbak Luna itu mencari dengan suatu yang logika biasa, normal, netral dan sebagainya, itu normal. Temennya Mbak Luna itu banyak yang logika, tetapi umpamanya kurang seberuntung Mbak Luna. Berarti memang Allah yang mengatur rezeki sebenarnya. Jadi untuk Mbak Luna dilebihkan. Tapi untuk yang sama-sama logika, real, belajar biasa, ya biasa aja dia. Karena memang rezekinya sampai segitu. Tetapi bagi orang-orang yang ingin instan, saya ingin seperti Kak Luna Maya umpamanya. Kan gitu, dia memakai susuk dan sebagainya, penarik ini, itu. Itu saya kan nggak ngerti susuk. Nggak Emang ngerti. beneran dimasukin gitu. Kalau Iya. beneran. Berlian gitu Iya. katanya dimasukin. Kita mah berlian taruh di jari aja lah ya. Saya jari aja deh. Ini dimasukin. Lanjutkan Pak. Saya nggak kelihatan, Iya. udah mahal-mahal. itu juga bukan berlian asli. Oh gitu Pak Ustadz. Oh bukan berlian asli Pak Ustadz. Bukan lah. Oh, oke. Berlian masa harganya cuma 1 juta. Kadang ada berlian yang harganya 250.000 kan susah kita mau cari berlian yang kelas apa kan gitu. Jadi makanya kalau sudah berbicara begitu itu banyak yang orang-orang kadang-kadang dengan tanpa logika itu dia ditipu oleh orang-orang seperti itu. Nah, dengan keadaan seperti itu dipercayai bahwa dia nanti banyak yang tertarik, kemudian orang-orang talent itu akan tertarik dengan dia. Nggak bisa segampang itu. Ya. Yang mengatur kehidupan ini Allah Ta'ala. Ya. Jadi seorang momennya kayak tipikal Mbak Luna atau tipikal sama-sama prinsipnya real aja ya. Seperti Mbak Luna atau teman-teman yang real. Ya rezekinya beda-beda. Nggak bisa sama. Sama yang dia main di gaib. Ya rezekinya beda-beda. Nggak bisa sama. Bisa aja baru muncul sekali terus ambruk. Bisa aja mah nggak muncul-muncul. Bisa aja dia sudah melakukan sesuatu memang tidak akan terjadi. Nah, kenapa? Karena sudah dia memang itu mikirnya itu tidak ada Allahnya, kemudian dia minta bantuan kepada sesuatu yang bisa berhubungan dengan setan. Bisa berhubungan dengan setan. Kalau berhubungan dengan jin langsung ya. Bisa berhubungan dengan setan yang akhirnya menjadikan buta iman kita. Seperti itu. Jadi secara prinsip real kayak Mbak Luna normal, saya anggap itu normal, wajar aja. Jangan terlalu percaya seperti itu, hanya seperti itu aja. Pak Ustadz, terakhir sebelum kita ketemu dengan narasumber, terkadang kita bilang sama teman kita atau aku ngomong sama Kak Luna lu beruntung banget sih, gila lu beruntung banget. Apakah orang-orang yang beruntung ini memang terpilih? Bagaimana penjelasannya dalam Islam, Pak Ustadz? Kalau saya bukan suatu yang terpilih ya, tapi kalau tipikal Mbak Luna memang saya kerja keras namanya. Tapi temennya yang lain ya sama, saya kerja keras, tapi kan rezekinya beda. Sebenarnya itu bukan porsi terpilih. rezeki berarti Pak Ustadz? Iya, pasti posisinya di situ. Nah, kalau itu sebenarnya haknya Allah aja memberikan yang mau dimunculkan itu siapa. Seperti kalau orang sakit, pada waktu dia itu melakukan kedurhakaan, ya belum tentu dia itu diberi sakit oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ya karena imannya belum cukup. Nah, pada waktu seseorang baru melakukan dosa sekali aja, dia kalau imannya cukup, dia malah sakit. Padahal dia dosanya nggak terlalu tinggi umpamanya. Nah, sama. Jadi orang diberi rezeki itu sebenarnya itu hanya Allah Ta'ala. Jadi kalau memang sudah hanya Allah Ta'ala, ya sudah dilakukan aja biasa. Karena juga banyak orang-orang yang tumbang seperti nggak cuma di entertain aja. Pengusaha juga sama. Apa yang dia lakukan malah nyikut kanan, nyikut kiri dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya bukan karena Allah memilih kalau menurut saya, tapi
haknya Allah untuk memberikan aja. Kepada siapa Allah berhak, ya sudah. Jadi kalau memilih itu kan haknya Allah ya Pak Ustadz. Kenapa? Haknya Allah. Haknya Allah kalau saya begitu. Kalau Allah memilih itu, kalau saya dalam hati pikiran otak saya itu, Allah memilih itu Rasul, Nabi, nah itu memilih. Kalau manusia itu kesannya manusia itu hebat sekali gitu. Oke, makasih Pak Ustadz. Ini pemirsa, saya sangat merasa terhormat sekali. Sebenarnya Luna Maya hari ini tuh sedang tidak enak badan, suaranya sudah habis. Luna biasanya di studio kita memang banyak energi yang jadi kasih tau Robi, kalau nggak kuat, gitu, jujur. Okay. Ya, kalau nanti nggak kuat, jujur. Ya, jadi kita bisa evakuasi lah istilahnya. Nanti kasih tau aku aja, Pak Ustadz lagi sakit. Kasihan. Ya, kecapean. Nanti kasih tau aja ya, pokoknya ya. Kemudian